Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Eko Nurcahya Haryadi, spesialis THT, KL, konsultan. Pagi ini akan membawakan topik tentang tonsilitis. Kami berdiri di Divisi Sublaring-Faring, KSM, bagian THT KL RSUD Dr. Muardi, FKUNS Surakarta. Seperti kita tahu, anatomi tonsil yaitu batas anterior, itu ada musculus palatoglossus, kemudian posterior, ada musculus palatopharyngeus, dan permukaan dalam tonsil bersinggungan dengan fascia musculus constrictor superior. Kita masuk ke tonsilitis akut, yaitu adalah infeksi akut jaringan tonsil yang ini mengenai dalam waktu hari maupun minggu. Kemudian tonsil sendiri adalah bagian dari cincin Waldeyer yang berfungsi sebagai pertahanan lokal dan immunosurveillance. Kemudian tonsilitis adalah infeksi pada tonsil palatina yang biasanya disebabkan oleh virus maupun bakteri. Kemudian kasus ini terbanyak pada anak-anak usia 5-15 tahun. Tonsilitis sering berulang, mengakibatkan jaringan tersebut menjadi hipertrofi dan komplikasinya akan lokal maupun sistemik. Juga bisa bersamaan dengan adenoiditis, baik akut maupun kronis sendiri. Kemudian terapinya ada beberapa. Yang pertama adalah konservatif, kita menekan simptom atau gejalanya, kemudian operatif, yang kita sebut dengan tonsilektomi. Kemudian indikasi tonsilektomi sendiri, ini ada tonsilitis yang recurrent atau yang berulang, ini pada sebelum abad 20. Kemudian abad 20 sampai sekarang adalah adanya sleep disorder breathing atau SDP atau kita lebih sebut ke arah obstruksi sleep apnea syndrome. Kemudian paling sering ini sebabnya adalah viral. Juga bisa karena bakteri aerob dari grup A beta hemolyticus atau kita singkat dengan GABA, ini sebesar 15-30%. Kemudian Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, dan bakteri anaerob yaitu Leptostreptococcus dan Fusobacterium. Bakteri dan virus ini juga sering mengenai di adenoid. Bagaimana kita menegakkan diagnosis tonsilitis ini? Yang pertama adalah dari anamnesis. Bisa dari nyeri telan hebat dan mendadak dalam waktu hari maupun sampai minggu. Kemudian diawali tenggorok terasa panas dan kering. River pain ini biasanya nyeri akan menjalar ke telinga ya, ataupun ke kepala. Kemudian pada anak-anak memang sulit sekali anak ini akan mau makan. Kemudian untuk yang panasnya tinggi bisa menyebabkan kekejang. Kemudian sakit kepala, mual, muntah maupun nyeri perut ini sering terjadi pada GABA tadi. Yang paling mengakibatkan pasien itu datang ke fasilitas kesehatan adalah sumbatan jalan nafas maupun nafas lewat mulut, mendengkur atau snoring, kemudian OSAS atau obstruksi sleep apnea syndrome tadi atau sleep disorder breathing. Kemudian dari pemeriksaan ini kita tunjuk ada pembesaran tonsil yang biasanya bilateral, kemudian hiperemis dan ada bercak-bercak putih di dalam tonsilnya, itu yang disebut sebagai detritus. Kemudian isthmus faciumnya menyempit, palatomole, arcus anterior dan posterior udem serta hiperemis. Kemudian kita palpasi ke daerah jugulodiscus atau daerah leher ya, bagian bawah. Itu kadang-kadang terjadi kelenjar getah bening yang membesar dan nyeri tekan. Kemudian phlegmy voice atau ada juga yang menyebut hot potato voice. Biasanya ini akan seperti orang mengunyah kentang yang panas itu. Jadi
suaranya akan tidak jelas. Kemudian voter exore atau bau busuk di dalam rongga mulut, kemudian detritus seperti yang saya sebut tadi. Ini gambar skema ya, dari pembesaran tonsil. Jadi kalau kita melihat daerah orofaring atau daerah rongga mulut, kita membagi garis ini menjadi garis median dan garis paramedian. Apabila tonsil itu sudah menyentuh garis median, itu disebut T4. Kemudian kalau melalui atau menyentuh garis paramedian, itu disebut T2. Apabila di tengah-tengahnya, itu disebut T3. Jadi nanti tergantung sisi mana yang pembesaran tonsil tersebut berada. Jadi kita membuat skema ini kanan dan kiri, bukan cuma satu. Misalnya nanti yang kanan seperti gambar ini yang kanan T1, yang kiri T4, seperti itu. T4 sendiri, ini ada yang menyebut di buku-buku dan jurnal adalah kissing tonsil, karena kanan kiri secara pembesaran dia menyentuh satu sama lain. Kemudian patologinya, ini pada tonsil, ini berubah radang jaringan limfoid, ini folikel biasanya, udem, kemudian hiperemis dan eksudat. Kemudian eksudat sendiri keluar ke permukaan dan terjadi permukaan pada kripte. Itu yang disebut detritus. Kemudian detritus sendiri adalah kumpulan epitel, leukosit, dan bakteri, serta sel-sel mati yang dibawa oleh makanan. Kemudian tonsilitis akut yang dengan detritus, ini ada yang menyebut juga sebagai tonsilitis follicularis, kemudian tonsilitis akut dengan detritus yang menyatu, lalu membentuk lakuna-lakuna atau seperti permukaan bulan itu, sebagai tonsilitis lakunaris. Kemudian detritus sendiri dapat melebar dan membentuk membran semu yang menutupi tonsil. Kadang-kadang DD sebagai difteri. Nah, ini contoh-contoh gambaran patologi tonsil ya. Ini ada tonsilitis akut, kemudian tonsilitis lakunaris, tonsilitis follicularis maupun tonsilitis yang disebutkan oleh Gaba tadi. Kemudian diagnosis banding, ini ada tonsilitis akut, kemudian difteri yang dulu sempat banyak juga kasusnya. Jadi di permukaan tonsil akan seperti ada bercak-bercak, kemudian juga bullneck atau abses di leher dalam. Kemudian komplikasinya, ini secara lokal, jadi akan menyebar ke daerah peritonsiler. Ini kalau dia sudah timbul nanah atau pus, ini sebagai abses peritonsiler. Tapi apabila belum, kita lakukan fungsi timbulnya darah, kita sebut sebagai infiltrat peritonsiler. Kemudian abses paraparing di sekeliling kanan kirinya, lateralnya daripada tonsil. Kemudian untuk yang sistemik bisa gangguan ke arah ginjal, ke jantung maupun yang lain-lain. Kemudian untuk yang terapi, ini yang karena virus, ini biasanya akan self-limiting disease. Yang kita anjurkan adalah istirahat, makan lunak, dan minum hangat. Kita berikan obat-obat simptomatis seperti paracetamol, kemudian obat kumur. Dan apabila terjadi infeksi karena kasus infeksi bakteri, kita berikan amoksisilin 3 kali 500 mg. Ini pilihan lini pertama. Kemudian alternatifnya bisa diberikan amoksisilin asam clavulanat, cephalosporin oral, kemudian lama pemberian 7 sampai 10 hari. Jika tidak ada respon, kemudian kita berikan antibiotik golongan lain. Kemudian untuk komplikasinya pada abses, ini dilakukan fungsi, insisi maupun pemberian antibiotik. Kemudian apabila sistemik, tonsilnya yang terkena, kita motivasi dilakukan tonsilektomi, dan pada tonsilitis recurrent juga
kita berikan terapi operatif yaitu tonsilektomi. Biasanya ini dalam waktu setahun lebih dari 4 kali serangan kita motivasi terjadinya untuk dilakukan tonsilektomi. Kemudian untuk edukasinya, untuk mencegah penularan, untuk tidak bergantian alat makan dan minum, tutup mulut ataupun hidung bila batuk maupun bersin, kemudian meningkatkan kondisi badan, olahraga teratur, makan bergizi, dan meningkatkan daya lokal untuk menghindari iritan yang menyerang. Kemudian untuk tonsilitis kronis, ini infeksi kronik pada jaringan tonsil yang merupakan kelanjutan dari infeksi akut yang berulang. Patofisiologinya, ini karena proses peradangan yang dimulai pada satu atau lebih daripada kriptotonsil. Apabila terjadi proses radang yang berulang, epitel mukosa terkikis, kemudian proses penyembuhan terjadi jaringan parut mengerut sehingga kripto kelihatan melebar. Dan dia diisi oleh detritus tadi. Bisa terjadi hipertrofi folikel yang menjadikan tonsil ini akan lebih besar dibandingkan pada waktu tidak terjadinya infeksi. Kemudian pada anak-anak ini sering disertai juga dengan hipertrofi adenoid atau yang kita sebut sebagai adenotonsilitis kronik. Dari pemeriksaan ini tonsilnya membesar ya, seperti yang saya terangkan seperti tadi ukuran-ukurannya. Kemudian kripto melebar, terdapat detritus positif atau bila ditekan arkus anterior dan posterior akan hiperemis. Kemudian palatomolonya negatif atau terjadi pembesaran adenoid. Seperti fasies adenoid ini adalah contoh seperti orang kelihatan inkompeten daripada lip seal, kemudian narrow upper dental arch, kemudian increase anterior face height, kemudian step mandibular plane angle dan retrognatic mandible. Ya, contohnya seperti gambar skema seperti ini. Kemudian untuk pemeriksaan adenoid hipertrofi sendiri, ini sudah banyak dilakukan dan dari pemeriksaan yang sederhana kita lakukan rinoskopi anterior maupun posterior. Kemudian dengan ronsen kita juga bisa menentukan AN rasio atau adenoid nasofaring rasio dengan foto soft tissue cervical lateral. Akan membesar apabila rasio lebih dari 0,75. Juga bisa kita lakukan nasal endoskopi untuk melihat pembesaran adenoidnya seperti apa. Diagnosis hampir sama, ya. Nyeri telan ringan sampai hebat, kemudian rasa mengganjal, veter ex ore, kemudian adenoid hipertrofi mengakibatkan gangguan pendengaran, sumbatan jalan nafas, nafas lewat mulut, mendengkur maupun gangguan saat tidur. Kemudian komplikasinya sama dengan tonsilitis akut. Untuk adenotonsilitis kronik biasanya juga pada anak-anak ini terjadi gangguan pendengaran karena ada otitis media seriosa, kemudian sinusitis paranasal kronik, ini biasanya pada remaja, kemudian bronkitis kronik. Kemudian untuk terapi dan edukasi hampir sama dengan tonsilitis akut, dan apabila itu suatu kronisitas, ini kita motivasi untuk tonsilektomi maupun adenotonsilektomi. Ini yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.